Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Nyumadi Solar Tutorial. Di kesempatan kali ini ada paketan kiriman dari salah satu sahabat subscriber. Beliau asal kalau nggak salah Wonogiri, teman-teman. Kita coba untuk cek dulu kondisi infonya. Dan sebelumnya beliau sudah konsultasi via WhatsApp untuk menanyakan kerusakan handphone ini, yaitu Samsung A51. Kalau handphone itu dipakai kadang normal, kadang juga macet sendiri dan tiba-tiba restart dan kembali ke hang logo. Kita coba untuk pengecekan dulu, teman-teman. Oke, kita cek menggunakan USB Doctor untuk mengetahui pergerakan ampernya, apakah handphone masih bisa menyala atau tidak, teman-teman. Untuk pergerakan ampere masih normal dan baterainya di angka 0% ya, teman-teman. Mungkin benar sama beliau yang diceritakan, yaitu hang logo terus dan tidak bisa dimatikan. Oke, setelah saya cas untuk baterainya sudah 100%, kita coba untuk menyalakan handphonenya. Oke, handphone sudah menyala, sudah bisa loading. Kita tunggu sebentar apakah bisa menyala sampai menu atau tidak, teman-teman. Oke, masih saja loading ya, teman-teman, dan sudah menyala sampai menu. Setelah saya coba untuk menggeserkan layar, tiba-tiba handphone hang dan restart kembali. Jadi handphone tiba-tiba hang logo seperti ini, teman-teman. Setelah handphone menyala sampai menu, saya coba untuk geserkan layar, tiba-tiba handphone langsung hang dan mati dan restart sendiri dan kembali ke logo seperti ini. Kita tunggu sebentar apakah handphone bisa menyala sampai menu lagi atau tetap saja di stok logo. Masih saja di stok logo ya, teman-teman. Oke, saya coba untuk cek durasi logonya berapa menit dan bisa menyala sampai menu atau tidak, teman-teman, atau tetap saja hang logo seperti ini hingga berjam-jam. Oke, saya coba untuk timer. Ini sudah masuk di angka 1 menit lebih ya, teman-teman. Mungkin sebelum saya coba untuk timer, itu sudah hang logo dari awal hingga mencapai 2 menit kemudian ini tetap saja hang logo, teman-teman. Mungkin kurang lebih di total sampai dari awal sampai saya timer itu mungkin 3 menit lebih. Jadi handphone masih saja tetap hang logo. Kita coba untuk langsung saja mengerjakan, yaitu kita buka dulu di bagian backdoornya dengan cara kita panasi menggunakan blower ataupun separator. Dengan hati-hati untuk membuka backdoornya agar tidak lecet atau tidak merusak di bagian cat pada backdoornya. Untuk di bagian bawah harus extra hati-hati karena ada fleksibel antena. Kita lepas pelan-pelan untuk di bagian backdoornya. Oke, selanjutnya kita buka skrup untuk membuka di bagian bezel atau tulangan tengahnya, dan handphonenya masih tetap saja hang logo, teman-teman. Karena handphone saja ini tidak bisa dimatikan, hanya hang logo saja, jadi kita harus membongkarnya untuk melepas di bagian soket konektor baterai. Tetap saja hang logo, lalu kita buka untuk soket baterai, soket fleksibel mainboard, dan kita lanjut untuk mengangkat atau kita ambil mesinnya, teman-teman. Jangan lupa untuk kita kasih solasi untuk memberikan perlindungan pada kamera agar tidak mudah kemasukan debu atau tidak mudah kepegang jari saat proses pengerjaan. Untuk handphone setelah saya bongkar ini masih bersih dan handphonenya dari awal masih segel ya, teman-teman, belum pernah dibongkar sekalipun. Oke, kita simpan dulu untuk kameranya. Dan saya curiga, dan dari awal sudah saya berikan masukan sama beliau, itu kebanyakan kerusakan pada CPU. Jika tanda-tanda seperti yang dijelaskan sama beliau, handphone kadang normal, kadang macet sendiri dan tiba-tiba restart
dan juga kadang hang logo terus-menerus. Jadi kita langsung saja untuk eksekusi di bagian IC CPU dan RAM-nya. Oke, setelah kita bersihkan, kita potong plat yang ada di sekeliling samping CPU dan RAM-nya. Dan sedangkan di bagian IC audio itu saya memberikan thermal pasta, teman-teman. Tujuannya sebagai pendingin, karena dekat IC kristal pada audio itu kalau tidak hati-hati bisa menyebabkan IC audio bisu ataupun tidak ada suara di bagian audionya. Kita langsung saja untuk proses eksekusi untuk mengerjakan IC CPU-nya dengan cara kita kerik dulu lem yang ada di samping IC-nya, dan di bagian komponen dioda dan kapasitor kita lepas dulu untuk mempermudah, yaitu menggunakan alat congkel pisau buat angkat IC. Untuk panas blower kita setel ukuran panas di angka 3 sampai 320. Untuk anginnya di angka 1 saja, teman-teman. Dengan hati-hati kita cari celah seperti ini dulu untuk mengangkat, yaitu di bagian IC. Di bagian atas ada IC RAM, sedangkan di bagian bawah ada IC CPU. Tetap dengan hati-hati, jangan dipaksa jika masih keras, teman-teman. Pelan-pelan kita angkat seperti ini. Jika sudah kita angkat, kita lanjut untuk mengangkat IC yang ada di bagian paling bawah, yaitu IC CPU. Dengan panas blower tetap settingan yang sama, yaitu di angka 3 sampai 320 dan anginnya di angka 1. Oke, kita panasi dulu di bagian IC CPU-nya hingga panasnya bisa merata ke seluruh IC CPU. Jangan buru-buru untuk kita congkel, teman-teman. Karena di bagian tahap inilah yang sangat beresiko tinggi. Jika belum panas kita paksa untuk congkel, itu bisa menyebabkan semua pin kaki yang ada di PCB itu rontok, ataupun bahkan bisa menyebabkan IC CPU itu bisa pecah atau patah. Jadi pelan-pelan untuk mencari celah dulu untuk memaksimalkan pengerjaan, agar biar di bagian timah pada kaki IC itu biar matang dulu, teman-teman. Jika masih mentah atau masih keras, jangan dipaksa. Kita pelan-pelan untuk angkat IC CPU-nya. Jika sudah selesai, kita simpan dulu untuk di bagian IC-nya, yaitu prosesnya untuk kita membersihkan di bagian pin kaki yang ada di motherboard atau di bagian PCB. Oke, kita gunakan flux secukupnya saja dan kita tambahkan timah cair sebagai untuk mempermudah, yaitu meratakan atau menghilangkan di bagian sisa-sisa timah yang ada di bagian mesin. Kita bersihkan dulu sisa timahnya menggunakan solder dengan suhu panas di angka 350 dengan hati-hati. Untuk menekan menggunakan ujung solder jangan terlalu keras, teman-teman. Dan setelah itu kita ratakan menggunakan good wick. Pelan-pelan saja, jangan menekan terlalu keras. Oke, setelah kita membersihkan di bagian timah yang ada di mesin menggunakan good wick, lalu kita bersihkan sisa lem yang ada di bagian pin kaki CPU yang ada di mesin menggunakan alat bantu blower dengan ukuran panas sedang, yaitu di angka 2 sampai 2,5. Gunakanlah alat congkel untuk membersihkan sisa lem, jangan yang tajam, teman-teman. Tujuannya agar PCB tidak rusak. Oke, setelah kita membersihkan PCB, selanjutnya kita bersihkan sisa timah yang ada di bagian IC CPU. Seperti biasa kita tambahkan flux dan kita gunakan timah cair atau timah pasta untuk mempermudah, yaitu meratakan dan membersihkan di bagian sisa timah. Untuk panas soldernya dengan suhu yang sama, yaitu 350, dengan hati-hati untuk membersihkan timah yang ada di bagian IC CPU-nya. Oke, setelah kita membersihkan sisa timah, kita bisa membersihkan sisa lem yang ada di bagian IC CPU-nya. Kenapa harus membersihkan sisa timah dulu, tidak langsung membersihkan lem seperti ini? Itu sangat sulit apabila masih ada sisa timah yang tebal, teman-teman. Jadi alangkah baiknya sisa timah dibersihkan dulu menggunakan solder dan good wick, baru kita membersihkan sisa timahnya.
Lalu kita ratakan kembali timah yang ada di bagian CPU. Oke, kita ratakan kembali menggunakan Goodwick. Setelah itu, jika sudah kita bersihkan sisa lem dan sisa timah, kita bisa memberikan timah baru untuk mempresisikan kembali di bagian yaitu timah pada kaki CPU. Tujuannya agar nanti saat proses mencetak IC atau proses rebolling itu biar lebih mudah saat kita cetak menggunakan plat BGA atau plat cetak teman-teman. Dan juga untuk dibaliknya itu juga ada pin kaki buat menyambung IC RAM-nya, juga kita harus membersihkan sisa timah dan juga membersihkan sisa lemnya. Dengan hati-hati kita ratakan menggunakan Goodwick. Untuk menekan Goodwick saran saya jangan terlalu keras, dan kita bisa memberikan timah sebagai alat bantu untuk mempermudah yaitu membersihkan sisa timahnya. Lalu kita memberikan timah baru dengan cara kita cetak atau kita memberikan timah pada lubang yang ada di kaki CPU untuk menyambungkan IC RAM-nya. Dengan hati-hati, setelah kita memberikan timah cair dan sudah kita ratakan, lalu kita bersihkan dan kita cetak seperti ini tanpa alat cetak ya teman-teman, karena ini hanya memberikan timah baru ke lubang bagian kaki untuk menyambungkan IC RAM-nya. Dan kita balik lagi, untuk di bagian ini adalah kaki pin pada CPU. Kita ratakan kembali menggunakan Goodwick dan kita bersihkan, lalu kita ambil alat cetak untuk mencetak IC-nya. Kita presisikan dulu hingga benar-benar presisi. Jika sudah presisi, kita tekan halus dan juga menambahkan timah pasta atau timah cair. Setelah rata, kita tekan halus menggunakan pinset dan kita blower pelan-pelan dengan suhu panas yaitu sedang di angka 2 saja teman-teman. Oke, jika sudah selesai untuk kita blower seperti ini, kita bisa menambahkan flux secukupnya saja atau kita bisa memblower ulang agar lebih maksimal untuk mencetaknya teman-teman. Oke, jika sudah selesai, kita angkat pelan-pelan untuk plat, yaitu mengambil IC dari cetakannya, lalu kita blower sebentar seperti ini agar lebih maksimal untuk mencetaknya. Oke, sudah selesai untuk kita cetak, yaitu di bagian IC CPU. Jika sudah kita cetak untuk IC CPU-nya, kita lanjut untuk membersihkan yaitu sisa lem, juga membersihkan sisa timah yang ada di bagian IC RAM. Seperti biasa, kita bisa menambahkan timah cair atau timah pasta sebagai alat bantu untuk mempermudah yaitu meratakan dan mempresisikan timah yang ada di bagian IC RAM-nya. Dengan cara kita berikan timah pasta dan kita ratakan menggunakan Goodwick seperti ini. Oke, tetap kita harus meratakan secara rata di bagian semua pin kaki yang ada di bagian IC RAM-nya. Usahakan jika lubang pada pin kaki IC RAM belum rata, kita bisa menambahkan timah seperti ini sambil kita solder pelan-pelan teman-teman. Setelah rata, kita bersihkan untuk IC RAM-nya, lalu kita ambil alat cetaknya. Kita presisikan dulu ke bagian IC RAM-nya, lalu kita tambahkan timah pasta atau timah cair. Kita bersihkan dan kita ratakan seperti ini. Lalu kita tekan menggunakan pinset secara halus dan kita blower dengan ukuran setelan, panas blower di angka 2 saja. Oke, jika sudah selesai, kita diamkan sebentar dan kita ambil IC dari cetakannya, kita tambahkan flux sedikit, lalu kita blower ulang seperti ini agar lebih maksimal. Oke, sudah selesai untuk kedua IC, yaitu IC CPU sudah kita cetak dan IC RAM juga sudah kita cetak. Jadi untuk kedua IC-nya sudah kita cetak semua, tinggal kita proses untuk pemasangan ulang. Oke, kita siapkan untuk IC CPU-nya dulu untuk proses pemasangan awal. Jangan lupa untuk menghafal titik letak pada IC-nya. Jangan sampai kebalik teman-teman. Oke, kita presisikan dulu dan kita blower sebentar. Kita goyang untuk blowernya ke seluruh IC agar bisa merata untuk panasnya.
Oke, jangan terlalu buru-buru untuk proses pemasangannya teman-teman. Dikerjakan pelan-pelan, santai dan rileks. Jangan buru-buru, tujuannya agar hasilnya bisa maksimal dan tidak dua kali kerja. Kita tekan halus menggunakan pincat seperti ini. Tujuannya untuk menyatukan IC CPU ke mesin. Untuk menekannya jangan terlalu keras dan kita bisa menggoyang sedikit seperti ini. Kita goyang pelan-pelan untuk mengetahui yaitu pergerakan pada timah yang ada di IC biar bisa nempel maksimal ke mesin. Kita bisa mengulangi satu kali lagi untuk menekan secara halus, lalu kita goyang pelan-pelan untuk IC-nya. Perhatikan di bagian IC-nya setelah saya goyang teman-teman. Jika ada pergerakan itu menandakan timah pada IC ke mesin itu sudah bisa terpasang semua. Oke, selanjutnya kita bisa sambil memasang komponen yang sudah kita simpan tadi ke posisi semula. Kita pasang dengan hati-hati teman-teman, jangan sampai menyenggol ke bagian IC CPU yang sudah kita pasang. Jika sudah selesai, kita lanjut untuk memberikan flux secukupnya saja, yaitu untuk pemasangan terakhir di bagian IC RAM, yaitu tujuannya untuk menyatukan IC RAM ke CPU serta kedua IC ke bagian mesin. Ini yang paling sulit teman-teman, yaitu menyatukan IC RAM dan juga menyatukan IC CPU, yaitu kedua IC ini harus benar-benar menyatu jadi satu ke bagian mesin. Karena untuk IC ini tumpuk ya teman-teman, jadi untuk di atas itu harus benar-benar presisi agar semua timah atau pin kakinya bisa nempel ke CPU, serta juga ke bagian CPU biar bisa nempel semua ke bagian mesin. Kita bisa menambahkan flux secukupnya saja, lalu kita blower secara memutar. Tujuannya agar panas bisa merata. Kita bisa menekan secara halus dan kita goyang sebentar atau sedikit saja ke bagian IC RAM-nya. Oke, jika sudah selesai kita diamkan hingga mesinnya dingin dulu, lalu kita cek ulang setelah kita proses selesai rebolling atau cetak IC. Oke, sebelum kita untuk merakitnya, kita harus pengecekan dulu setelah kita selesai rebol teman-teman. Kita siapkan untuk USB doktor atau USB tester untuk mengetahui pergerakan ampernya. Apakah handphone bisa menyala atau bisa mati total. Kita coba untuk koneksikan chargernya. Sudah ada notifikasi pengisian daya baterai dan pergerakan ampere. Alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan normal di angka 1 ampere lebih. Untuk baterainya cukup lumayan, masih banyak. Kita coba untuk nyalakan infonya. Oke, sudah menyala sampai logo. Kita tunggu sebentar. Apakah bisa menyala sampai menu atau tidak teman-teman? Oke, sudah menyala sampai menu dan kita buka layar kunci. Tidak kembali hang logo lagi atau tidak restart. Saya coba untuk cek kapasitas penyimpanan IC RAM-nya. IC RAM menggunakan RAM 8GB dan infonya alhamdulillah bisa menyala sampai menu dan tidak restart kembali teman-teman. Kita matikan dulu infonya karena sudah kita tes. Kita lanjut untuk proses perakitan. Karena untuk handphone ini harus kita cek secara total, mulai dari fungsi kamera, fungsi audio dan lain-lain teman-teman. Oke, sebelum kita merakitnya, kita bersihkan dulu dari sisa flux setelah kita proses mengerjakan. Tujuannya agar mesin itu bisa bersih dan kering, tidak lengket teman-teman. Oke, setelah kita bersihkan, kita keringkan dan kita tambahkan thermal pasta atau pendingin IC teman-teman. Kita gunakan secukupnya saja dan kita presisikan ke bagian IC yang sudah kita perbaiki. Oke, jika sudah selesai untuk memberikan thermal pasta atau thermal pendingin IC, kita lanjut untuk perakitan. Oke, kita akan selesaikan untuk perakitan ke semua handphonenya, mulai dari pemasangan kamera,
dan fleksibel mainboard dan juga kabel antena. Jangan sampai ada yang lupa untuk segala proses perakitannya. Oke, kita lepas juga untuk di bagian stiker atau solasi yang melindungi di bagian lensa kameranya, tujuannya agar tidak kotor ataupun tidak kepegang jari kita yang bisa menyebabkan hasil kamera blur atau buram. Oke, kita selesaikan untuk perakitan total teman-teman. Setelah kita pasang skrup, saya biasa untuk memberikan segel garansi, dan kita pasang untuk di bagian backdoornya menggunakan lem secukupnya saja agar pemasangannya bisa lebih presisi dan rapat kembali. Oke, kita pasang backdoornya. Kita bisa sambil menyalakan handphonenya untuk memastikan kondisi handphonenya setelah kita selesai merakitnya teman-teman. Oke, kita bisa sambil menunggu lemnya kering, sambil juga kita bisa menyalakan handphonenya untuk pengetesan lebih lanjut. Oke, kita cek dulu di bagian fungsi dari kameranya teman-teman. Kita cerahkan dulu untuk kontrasnya agar lebih cerah untuk layarnya. Alhamdulillah untuk hasil kamera belakang masih bisa berfungsi dengan sangat jernih, bisa fokus dan sangat tajam untuk hasil kameranya. Untuk kamera depan juga masih jernih dan sangat tajam. Untuk hasilnya juga sangat bersih ya teman-teman. Bisa kita zoom, sangat bersih dan detail untuk hasil kameranya. Sekarang kita cek untuk fungsi dari charger apakah support pengisian daya cepat. Alhamdulillah ada notifikasi pengisian daya cepat, jadi masih support untuk fast charging. Kita nyalakan Bluetooth dan juga Wi-Fi nya. Oke, kita coba untuk hubungkan Wi-Fi, lalu kita coba untuk cek kekuatan internet dari Wi-Fi nya. Bisa berjalan dengan normal menggunakan internet dari Wi-Fi ya teman-teman. Untuk sinyalnya juga sudah keluar. Oke, kita masih melakukan pengerjaan. Kita cek dulu fungsi dari touchscreen dan juga fungsi dari LCD nya. Alhamdulillah untuk fungsi touchscreen, fungsi LCD bisa berfungsi dengan normal, dan alhamdulillah lagi infonya sudah menyala sampai menu dan normal kembali, tidak restart dan tidak hang logo lagi teman-teman. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.